Ibu mertua tuduh bayiku bukan darah daging suamiku hanya karena tak mirip wajah tampannya. Tanpa bukti, aku diusir demi pelakor hina, padahal mereka tinggal di rumah mewah milikku sendiri. Saat kebenaran terbuka, kini kubalas mereka dengan membuatnya jadi gelandangan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Devina Kinanti. Banyak orang mengenalku sebagai istri bara dan menantu dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Mereka melihatku sebagai perempuan biasa. Ibu rumah tangga tanpa pekerjaan tetap. Istri yang terlalu pendiam. Menantu yang dianggap tidak membawa keuntungan apapun. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku memilih hidup seperti ini. Memasak sendiri, mencuci sendiri, mengurus anak tanpa bantuan pengasuh. Mengenakan pakaian sederhana yang tidak pernah menarik perhatian. Semua itu bukan karena aku tidak mampu, melainkan karena aku ingin dicintai tanpa embel-embel nama besar. Aku mencintai suamiku. Bara adalah laki-laki yang kupilih dengan keyakinan penuh, meskipun ayah sempat menentang pernikahan kami. Katanya, aku terlalu naif. Katanya, dunia tidak seindah yang kubayangkan. Saat itu aku yakin, cinta cukup untuk membuat rumah tangga berdiri kokoh. Aku salah. Rumah kecil ini menjadi saksi bagaimana perlahan-lahan harga diriku dilucuti. Bukan oleh orang asing, melainkan oleh keluarga sendiri. Sore itu, hujan turun perlahan. Udara lembab memenuhi ruang tamu yang sempit. Aku berdiri di dapur, mengaduk sup ayam untuk makan malam. Arka, anakku, tertidur di ayunan kecil yang mulai berderit karena usianya. Arka adalah anugerah terindah dalam hidupku. Wajahnya cerah, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Banyak orang berkata ia tampan. Sayangnya, tidak semua orang menyambut kelahirannya dengan bahagia. Devina. Suara itu terdengar dari ruang tamu. Tegas, tajam. Tidak pernah ada kehangatan di dalamnya. Aku menarik napas pelan sebelum melangkah keluar dapur. Iya, Bu. Ratna, ibu mertuaku, duduk dengan tangan terlipat di dada. Matanya tidak menatapku. Ia memandangi Arka dengan sorot yang sulit kuartikan. Kamu yakin itu anaknya Bara? Kalimat itu meluncur begitu saja. Tanpa basa-basi. Tanpa rasa sungkan. Aku terdiam beberapa detik. Dadaku terasa sesak, tetapi wajahku berusaha tetap tenang. Maksud ibu apa? Ratna berdiri perlahan. Langkahnya mendekat, lalu berhenti tepat di depan ayunan Arka. Lihat wajahnya. Tidak ada miripnya dengan keluarga kami. Kulitnya terang sekali. Hidungnya tinggi. Dari mana itu? Pertanyaan itu bukan sekadar ingin tahu. Itu tuduhan. Ibu sedang menuduh saya? Tanyaku pelan, meski jantungku berdebar kencang. Ratna tertawa kecil, sinis. Sejak awal saya tidak setuju Bara menikah dengan perempuan seperti kamu. Latar belakang tidak jelas. Keluarga tidak pernah kelihatan. Lalu tiba-tiba anaknya lahir begini. Apa saya tidak boleh curiga? Perempuan seperti kamu. Aku tahu apa maksudnya. Aku dianggap tidak sepadan. Tidak cukup cantik untuk dibanggakan, tidak cukup kaya untuk dibicarakan. Padahal, jika saja ia tahu. Namun aku memilih diam. Selama ini aku selalu memilih diam. Pintu depan terbuka. Bara masuk dengan wajah lelah sepulang kerja. Ia melepas sepatu, lalu berhenti ketika melihat suasana yang tegang. Ada apa, Bu? Ratna langsung menunjuk ke arahku. Tanya istrimu. Anak itu tidak mirip kamu. Bara menoleh padaku. Tatapannya membuat napasku tercekat. Di sana ada sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Keraguan. Dev? Suaranya terdengar pelan, ragu. Ibu cuma bertanya. Aku tersenyum tipis, meski rasanya pahit. Kamu juga meragukan aku, Mas? Bara tidak langsung menjawab. Keheningan itu menghancurkan lebih dari 1000 kata. Ratna kembali duduk dengan puas. Kalau memang yakin itu anak kamu, tidak ada salahnya tes saja.
Supaya jelas. Tes. Kata itu menggantung di udara seperti ancaman. Aku menatap suamiku. Berharap ia berkata bahwa semua ini tidak perlu. Berharap ia memelukku dan mengatakan bahwa ia percaya. Namun Bara hanya mengusap wajahnya. Mungkin memang lebih baik diperiksa saja, Dev. Biar semuanya tenang. Dunia seolah berhenti berputar. Jadi begini rasanya ketika orang yang kita cintai tidak berdiri di sisi kita. Aku mengangguk pelan. Tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Tidak ingin Arka terbangun karena suara tinggi. Kalau itu yang kalian mau, ucapku lirih. Ratna menatapku dengan pandangan menang. Seolah ia sudah menemukan celah untuk menjatuhkanku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Bara sudah tertidur membelakangiku. Jarak di antara kami terasa lebih jauh dari biasanya. Aku memandangi wajah Arka yang lelap. Air mataku akhirnya jatuh juga. Diam-diam. Tanpa suara. Aku tidak pernah mengkhianati suamiku. Tidak pernah. Namun di rumah ini, kesetiaan tidak cukup untuk membuatku dipercaya. Aku teringat hari pernikahan kami. Bara menggenggam tanganku dan berjanji akan melindungiku. Ia bilang aku adalah perempuan terbaik yang pernah ia temui. Janji ternyata bisa memudar, tergerus bisikan dan prasangka. Di ruang tamu, Ratna masih berbicara melalui telepon. Suaranya terdengar samar. Iya, aku memang sudah lama curiga. Nanti kalau sudah jelas, lebih baik Bara cari perempuan lain saja. Yang lebih pantas. Perempuan lain. Dadaku terasa seperti diremas. Jadi ini bukan hanya soal wajah anakku. Ini tentang keinginannya menggantikan aku. Aku menarik napas panjang. Menatap cermin di sudut kamar. Wajahku memang tidak mencolok. Kulitku tidak secerah Arka. Rambutku sederhana, selalu kuikat seadanya. Mungkin di mata mereka, aku memang tidak cukup. Tetapi mereka tidak tahu satu hal. Aku bisa saja hidup jauh lebih nyaman daripada ini. Aku bisa saja tinggal di rumah besar dengan pelayan dan mobil mewah. Aku bisa saja memperlihatkan siapa ayahku sebenarnya. Namun aku memilih Bara. Dan kini, pilihan itu terasa seperti kesalahan. Hujan semakin deras. Angin malam membuat jendela bergetar pelan. Aku memeluk Arka lebih erat. Jika suatu hari aku benar-benar harus pergi dari rumah ini, aku tidak akan pergi sebagai perempuan yang dipermalukan. Aku akan pergi dengan kepala tegak. Dan saat aku kembali, bukan aku yang meminta pengakuan. Mereka yang akan memohon pengampunan. Sementara itu, di ruang tamu, Ratna sudah merencanakan sesuatu yang bahkan belum kuketahui. Sesuatu yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Dan malam itu menjadi awal dari luka yang ditanam di rumah sendiri. Luka yang kelak akan tumbuh menjadi pembalikan paling menyakitkan bagi mereka yang meremehkanku. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara sendok beradu dengan piring. Tidak ada percakapan ringan sebelum Bara berangkat kerja. Ia hanya mengenakan kemeja, meraih tasnya, lalu berkata singkat, "Aku berangkat." Tanpa menatapku. Tanpa menyentuh Arka yang masih tertidur di pangkuanku. Pintu tertutup pelan, tetapi gema suaranya seperti membelah dada. Aku berdiri cukup lama di ruang tamu. Rumah ini kecil. Tetapi kini terasa seperti lorong panjang yang dingin dan asing. Ratna sudah duduk di kursinya, menatapku dengan senyum tipis yang sulit ditafsirkan. "Kamu sudah pikirkan soal tes itu?" tanyanya sambil menyeruput teh. "Apa ibu ingin menjadwalkannya secepat mungkin?" balasku pelan. Ratna mengangguk. "Tentu. Semakin cepat semakin baik. Supaya semua jelas." Semua jelas. Seolah aku memang menyembunyikan sesuatu. Sejak pagi itu, udara di rumah terasa penuh kecurigaan. Setiap langkahku diawasi. Setiap gerakku seperti ditimbang. Ratna bahkan memeriksa ponselku ketika aku meninggalkannya di meja dapur. "Kamu kenal siapa saja sebelum menikah dengan Bara?" tanyanya tiba-tiba siang itu. Aku menoleh. "Banyak teman, Bu. Sama seperti orang lain." "Laki-laki?" Pertanyaan itu menusuk tanpa rasa malu. Aku menggigit bibir. "Semua orang punya masa lalu, Bu. Tapi saya tidak pernah berselingkuh." Ratna berdiri dan mendekat.
Perempuan yang benar tidak akan membuat suaminya ragu. Kalimat itu membuatku terpaku. Jadi sekarang, keraguan Bara adalah salahku? Sore harinya, Ratna mengundang kakak iparku, Rini, datang ke rumah. Tanpa sepengetahuanku, pembicaraan itu berubah menjadi sidang kecil yang memojokkanku. Rini duduk bersilang kaki di sofa. Matanya meneliti Arka yang kugendong. Memang sih, wajahnya beda, ucapnya ringan. Bara waktu kecil hitam manis. Hidungnya juga tidak setinggi itu. Ratna mengangguk penuh pembenaran. Itu yang dari dulu aku pikirkan. Aku merasa seperti berdiri di tengah ruangan tanpa pakaian. Ditatap, dinilai, dihakimi. Kenapa tidak menunggu hasil tes dulu sebelum menuduh? Suaraku bergetar, tetapi tetap ku keluarkan. Rini mengangkat alis. Kalau memang tidak salah, kenapa takut? Aku hampir tertawa mendengar logika itu. Takut bukan karena bersalah. Takut karena harga diri dilucuti sedikit demi sedikit. Malamnya, Bara pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggunya di kamar. Ketika ia masuk, aku berdiri. "Mas, kamu benar-benar meragukanku." Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku hanya ingin memastikan. Memastikan apa? Bahwa aku tidak mengkhianatimu. Bara menghela napas berat. "Dev, ibu terus menekan aku. Kamu tahu sendiri bagaimana beliau." Aku menatapnya, mencoba mencari laki-laki yang dulu berjanji akan selalu percaya padaku. "Dan kamu membiarkannya." Ia tidak menjawab. Hening itu kembali menamparku. Beberapa hari kemudian, Ratna membuat sesuatu yang lebih menyakitkan. Ia mengundang keluarga besar tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Siang itu, rumah kecil kami penuh suara orang. Sepupu, paman, tetangga dekat. Semua duduk dengan wajah penasaran. Aku keluar dari kamar sambil menggendong Arka, kebingungan melihat keramaian itu. Ratna berdiri di tengah ruang tamu seperti tuan rumah yang akan mengumumkan sesuatu penting. "Saya mengundang kalian untuk menyelesaikan satu masalah," katanya lantang. "Menyangkut nama baik keluarga." Namaku disebut tanpa disebut. Aku berdiri kaku. Ratna menunjuk Arka. "Anak ini diragukan sebagai darah daging Bara." Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Dadaku sesak. "Apa maksud ibu mengumumkan ini di depan semua orang?" tanyaku dengan suara bergetar. Ratna menatapku tajam. "Kalau kamu memang bersih, tidak perlu takut." Bara duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat. Ia tidak menghentikan ibunya. Tidak membelaku. Tidak melakukan apapun. Rini menimpali, tes DNA akan dilakukan. Kalau terbukti bukan anak Bara, kami tidak akan tinggal diam. Aku merasa dunia runtuh. Ini bukan lagi soal keluarga kecil kami. Ini sudah menjadi tontonan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku bersalah, melainkan karena aku dipermalukan. "Cukup." Suaraku akhirnya meninggi. Semua terdiam. Aku tidak pernah berselingkuh. Aku tidak pernah menyentuh laki-laki lain sejak menikah dengan Bara. Kalau kalian ingin tes, lakukan. Tapi jangan perlakukan aku seperti perempuan murahan. Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Ratna menyeringai. Perempuan baik tidak perlu berteriak membela diri. Kalimat itu seperti cambuk. Setelah keluarga besar pulang, rumah kembali sunyi. Tetapi sunyi kali ini bukan damai, melainkan penuh sisa penghinaan. Aku duduk sendirian di kamar. Bara berdiri di depan jendela. "Kenapa kamu biarkan aku dipermalukan?" tanyaku pelan. Ia mengusap wajahnya dengan frustasi. "Aku tidak ingin memperbesar masalah. Ini sudah besar, Mas." Ia terdiam. Saat itulah aku menyadari satu hal yang selama ini tak ingin kuakui. Aku sendirian. Malam itu, aku memeluk Arka sambil berjanji dalam hati. Aku akan menjalani tes itu. Bukan untuk membuktikan kesetiaanku kepada orang yang tidak percaya, melainkan untuk membersihkan nama anakku. Namun mereka tidak tahu. Tes itu bukan satu-satunya hal yang akan kulakukan. Karena ketika harga diri seorang perempuan diinjak-injak sampai ke titik paling rendah, ia tidak hanya belajar bertahan. Ia belajar bangkit. Dan aku mulai menyusun sesuatu dalam diam.
Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tuduhan mereka mungkin menghancurkan hatiku. Tetapi mereka lupa satu hal. Perempuan yang tersudut tidak selalu kalah. Kadang, ia hanya sedang menunggu waktu untuk membalikkan keadaan. Pagi itu tidak ada matahari yang terasa hangat. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menekan suasana rumah yang sejak beberapa hari terakhir dipenuhi kecurigaan. Aku baru saja selesai menjemur pakaian ketika Ratna memanggilku dengan suara keras dari ruang tamu. "Devina, kesini." Nada suaranya berbeda. Lebih tegas. Lebih pasti. Aku masuk sambil menggendong Arka yang baru terbangun. Bara sudah duduk di sofa, wajahnya pucat dan gelisah. Di meja, ada map coklat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Jantungku berdegup tak menentu. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan. Ratna tidak langsung menjawab. Ia mendorong map itu ke arahku. "Kami sudah bicara baik-baik." "Kami." Bukan aku dan Bara, melainkan Bara dan ibunya. Tanganku gemetar saat membuka map tersebut. Di dalamnya ada kertas bertuliskan permintaan untuk melakukan tes DNA, sekaligus surat pernyataan yang isinya membuat darahku berdesir. Jika hasil tes menunjukkan Arka bukan anak kandung Bara, maka aku harus meninggalkan rumah ini tanpa menuntut apapun. Aku menelan ludah. "Kenapa ada surat seperti ini?" tanyaku, suaraku serak. Ratna menyilangkan tangan di dada. "Sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau kamu bersih, tentu tidak keberatan menandatangani." Aku menatap Bara. Ia menghindari tatapanku. "Mas, kamu setuju dengan ini?" Bara menarik napas panjang. "Dev, ini hanya formalitas." "Formalitas? Surat yang bisa mengusirku dari rumah ini disebut formalitas? Dan kalau hasilnya membuktikan Arka anakmu?" tanyaku, mencoba menahan emosi. Ratna menjawab lebih dulu. "Kalau begitu, kamu tetap tinggal. Tapi kalau tidak, jangan harap kami akan mengakui kamu lagi." Kata-kata itu menghantam keras. Aku berdiri kaku beberapa detik. Lalu perlahan, aku meletakkan kembali kertas itu di meja. Aku akan menjalani tes. Tapi aku tidak akan menandatangani surat ini. Ratna mendengus. "Berarti kamu takut?" "Aku tidak takut," jawabku tegas. "Aku hanya tidak bodoh." Wajah Ratna memerah. Ia tidak terbiasa dibantah. "Perempuan seperti kamu seharusnya tahu diri. Sejak awal kamu tidak pernah cocok untuk keluarga kami." Aku menggenggam Arka lebih erat. Tangis kecilnya mulai terdengar, seolah merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Bara berdiri. "Sudah, Bu." Namun nada suaranya lemah. Tidak benar-benar menghentikan. Ratna menunjuk pintu. "Kalau tidak mau menandatangani, kamu bisa pergi sekarang. Bawa anak itu, kami tidak mau menanggung aib." Kalimat itu menggema di telingaku. Pergi sekarang. Tanpa hasil tes. Tanpa pembelaan. Aku menatap Bara sekali lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berdiri di sisiku. "Mas," suaraku hampir pecah. "Kamu mau membiarkan aku diusir?" Ia menunduk. Dan dalam 1 detik itu, sesuatu di dalam hatiku benar-benar runtuh. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Aku berjalan ke kamar dengan langkah pelan, tetapi pasti. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Aku memasukkan pakaian Arka ke dalam tas kecil. Tidak banyak. Hanya yang perlu. Air mataku jatuh, tetapi aku tidak terisak. Luka ini terlalu dalam untuk sekadar tangisan. Bara berdiri di ambang pintu kamar. "Dev, tunggu dulu." Aku berhenti tanpa menoleh. "Untuk apa?" "Aku tidak bilang kamu harus pergi. Tapi kamu juga tidak bilang aku harus tinggal." Ia terdiam lagi. Keheningan itu kini bukan lagi menyakitkan. Ia menjadi jawaban. Aku mengangkat tas, lalu berjalan keluar kamar. Ratna berdiri dengan wajah keras, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Jangan kembali sebelum hasil tes keluar," katanya dingin. Aku berhenti tepat di depan pintu. "Tenang saja, Bu," ucapku pelan, namun jelas. "Kalau aku pergi hari ini, mungkin bukan aku yang akan menyesal." Ratna mencibir. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa keluarga ini?" Aku menatapnya untuk terakhir kali.
Keluarga ini, kata itu terdengar ironis. Aku melangkah keluar rumah dengan Arka dalam pelukan. Angin sore menyambutku dengan dingin yang menusuk. Tidak ada yang menghentikanku. Tidak ada yang memanggil namaku. Pintu tertutup di belakangku. Bukan hanya pintu rumah, tetapi juga pintu hatiku. Aku berjalan menyusuri jalan kecil di depan rumah, tanpa tujuan jelas. Tanganku memeluk Arka erat, melindunginya dari angin. Dalam langkah-langkah itu, kenangan pernikahanku berputar di kepala. Tawa, harapan, janji. Semua terasa seperti cerita lama yang tidak lagi nyata. Telepon di tasku bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor yang sangat kukenal. Ayah, apa kamu baik-baik saja, Nak? Air mataku mengalir deras. Bahkan dari jauh, beliau selalu tahu ketika aku terluka. Aku tidak langsung membalas. Aku tidak ingin terdengar lemah. Tetapi hari itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar kehilangan tempat berpijak. Aku berdiri di tepi jalan, menatap rumah yang baru saja mengusirku. Di dalam sana, mereka mungkin merasa menang. Mereka mungkin merasa telah menyingkirkan perempuan yang tidak mereka sukai. Namun mereka tidak tahu satu hal. Hari ini mungkin aku pergi dengan tas kecil dan langkah tertatih. Tetapi suatu hari nanti, aku akan kembali bukan sebagai menantu yang dipandang rendah. Aku akan kembali sebagai perempuan yang tidak bisa lagi mereka injak-injak. Dan ketika hari itu tiba, pintu yang tadi tertutup akan diketuk oleh kenyataan yang jauh lebih keras daripada pengusiran ini. Aku melangkah menjauh, tanpa menoleh lagi. Mobil hitam itu berhenti tepat di depanku. Mengilap, elegan. Kontras dengan koper kecil yang kubawa dan wajahku yang sembab, karena tangis yang kutahan sepanjang perjalanan. Sopir berseragam rapi segera turun, membukakan pintu dengan hormat. Nona Devina. Sapaan itu terdengar asing setelah sekian lama tidak kudengar. Aku mengangguk pelan dan masuk ke dalam mobil sambil tetap memeluk Arka. Begitu pintu tertutup, dunia seolah berubah dalam hitungan detik. Kursi kulit yang empuk, pendingin udara yang sejuk, aroma wangi yang bersih dan tenang. Sebuah dunia yang pernah kutinggalkan atas nama cinta. Mobil melaju meninggalkan gang sempit tempat rumah mertuaku berada. Aku tidak menoleh. Tidak ada lagi yang perlu kulihat. Beberapa waktu kemudian, gerbang tinggi terbuka perlahan. Rumah besar berdiri megah di baliknya. Pilar-pilar kokoh. Taman terawat. Air mancur di tengah halaman memantulkan cahaya senja. Aku kembali. Seorang pria paruh baya berdiri di depan pintu utama. Jasnya rapi. Tatapannya tegas namun penuh kekhawatiran. Ayah, Pratama Wiradana. Namanya dikenal luas di dunia bisnis. Perusahaannya bergerak di berbagai sektor. Banyak orang menyebutnya konglomerat. Banyak pula yang menunduk hormat saat bertemu dengannya. Namun bagiku, ia hanya ayah. Aku turun dari mobil. Langkahku terasa berat. Belum sempat aku menyapa, ayah sudah berjalan cepat menghampiriku. Devina. Suaranya bergetar. Aku tidak kuat lagi. Tangisku pecah begitu saja ketika beliau memelukku. Pelukan yang selama ini kutolak demi membuktikan bahwa aku bisa hidup mandiri. Ayah, suaraku patah. Beliau memegang bahuku, menatap wajahku yang pucat. Mereka mengusirmu? Aku mengangguk pelan. Tatapan ayah berubah. Bukan marah yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang tenang dan berbahaya. Aku sudah memperingatkanmu dulu, ucapnya pelan. Bukan untuk menyalahkan, melainkan karena ia tahu dunia lebih keras dari yang kubayangkan. Aku pikir cinta cukup, bisikku. Ayah menghela napas panjang. Cinta tanpa penghormatan hanya akan melahirkan luka. Aku masuk ke dalam rumah yang dulu kutinggali sebelum menikah. Tidak ada yang berubah. Lukisan besar di dinding. Tangga marmer yang mengilap. Lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya hangat. Semua kemewahan ini pernah kutinggalkan tanpa ragu. Aku memilih tinggal di rumah sederhana. Memasak sendiri. Mengatur pengeluaran sehemat mungkin. Bahkan diam-diam, tanpa diketahui siapapun, aku meminta ayah membantu bisnis keluarga Bara yang hampir bangkrut. Bara tidak pernah tahu bahwa pinjaman lunak yang menyelamatkan usahanya berasal dari perusahaan ayah.
Ia tidak pernah tahu bahwa kontrak besar yang membuat usahanya bertahan adalah hasil campur tangan ayah atas permintaanku. Aku ingin suamiku merasa berhasil atas usahanya sendiri. Namun balasan yang kuterima adalah tuduhan dan pengusiran. Apa mereka tahu siapa kamu sebenarnya? Tanya ayah sambil duduk di ruang keluarga. Aku menggeleng. Tidak ada yang tahu. Dan aku tidak pernah ingin mereka tahu. Ayah tersenyum tipis. Kamu selalu keras kepala. Aku menatap Arka yang tertidur di pangkuanku. Mereka menuduhku berselingkuh hanya karena wajah Arka tidak mirip Bara. Sorot mata ayah menajam. Tidak mirip. Aku tersenyum pahit. Arka lebih mirip keluarga kita. Ayah terdiam beberapa detik. Lalu ia tertawa kecil, namun tanpa kegembiraan. Jadi mereka mengusir putriku sendiri, sementara selama ini mereka menikmati hasil kerja keras keluarga kita. Kalimat itu terasa seperti tamparan realitas. Aku menunduk. Aku tidak ingin ayah ikut campur. Devina, suara ayah kini tegas, selama ini aku diam karena menghargai pilihanmu. Tapi kalau mereka merendahkanmu, itu berarti mereka merendahkan nama keluarga kita. Aku tahu ayah mampu melakukan banyak hal hanya dengan satu perintah. Namun aku menggeleng pelan. Tolong beri aku waktu. Aku ingin menyelesaikan ini dengan caraku. Ayah menatapku lama. Apa rencanamu? Aku menarik napas panjang. Aku akan melakukan tes DNA seperti yang mereka mau. Ayah mengernyit. Untuk membuktikan pada mereka. Bukan hanya itu. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan keyakinan yang mulai tumbuh. Aku ingin mereka melihat sendiri kesalahan mereka. Lalu setelah itu, aku ingin mereka tahu siapa yang selama ini menopang hidup mereka. Ada kilat kebanggaan di mata ayah. Jadi kamu tidak hanya ingin membersihkan namamu. Aku menggeleng pelan. Aku ingin mengembalikan harga diriku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku tidur tanpa rasa takut. Di kamar lamaku. Dengan pengawasan keamanan yang ketat. Dengan kenyamanan yang dulu kuanggap tidak penting. Namun bukan kemewahan ini yang membuatku tenang. Melainkan kesadaran bahwa aku tidak lagi sendirian. Sementara itu, di rumah kecil yang kutinggalkan, mereka mungkin mengira aku akan menangis dan memohon untuk kembali. Mereka tidak tahu bahwa aku telah kembali ke tempat di mana kekuatan sebenarnya berada. Beberapa hari kemudian, laporan keuangan perusahaan keluarga Bara sampai di meja ayah. Aku membacanya diam-diam. Angka-angka itu berbicara jelas. Tanpa dukungan tersembunyi dari perusahaan ayah, usaha mereka tidak akan bertahan lama. Aku menutup berkas itu perlahan. Sudah waktunya, bisikku dalam hati. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang mereka anggap tidak berharga ternyata memiliki pijakan yang jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Aku tidak akan terburu-buru. Aku akan menunggu saat yang tepat. Karena pembalasan terbaik bukanlah teriakan, melainkan kenyataan yang membuat mereka terdiam. Dan saat hari itu tiba, mereka akan menyadari satu hal yang menyakitkan. Perempuan yang mereka usir dengan begitu mudah ternyata adalah alasan mengapa mereka masih berdiri sampai hari ini. Pagi di rumah ayah selalu dimulai dengan ketenangan. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada tatapan curiga. Hanya langkah pelayan yang teratur dan aroma kopi yang hangat di ruang makan luas dengan jendela tinggi menghadap taman. Aku duduk di sana, memandangi Arka yang tertawa kecil di kursi bayinya. Wajahnya cerah. Tatapannya polos. Ia tidak tahu bahwa keberadaannya sedang diperdebatkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Tanganku menggenggam ponsel. Satu pesan masuk dari Bara. Kapan kamu siap untuk tes? Singkat, tanpa sapaan, tanpa penyesalan. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Hatinya tidak lagi terdengar seperti suami yang kehilangan istrinya. Ia terdengar seperti seseorang yang ingin menyelesaikan urusan administratif. Aku membalas dengan kalimat yang sama singkatnya. Kapan saja. Beberapa menit kemudian, jadwal dikirimkan. Rumah sakit swasta ternama di pusat kota. 3 hari lagi. Aku meletakkan ponsel perlahan. Tatapanku beralih ke ayah yang duduk di ujung meja. Sudah ditentukan? Tanyanya. Aku mengangguk.
Ayah menyandarkan tubuhnya. Kamu yakin ingin datang sendiri? Tidak. Aku tersenyum tipis. Aku ingin datang dengan kepala tegak. Beliau memahami maksudku tanpa perlu penjelasan panjang. Hari itu aku masuk ruang kerja ayah. Dindingnya dipenuhi rak buku dan penghargaan. Di meja besar, beberapa dokumen keuangan terbuka. Ini laporan terbaru perusahaan keluarga suamimu, ujar ayah tenang. Aku membaca angka-angka itu dengan saksama. Keuntungan menurun. Utang meningkat. Kontrak besar yang menopang arus kas mereka hampir habis masa berlakunya. Kontrak itu berasal dari salah satu anak perusahaan ayah. Tanpa perpanjangan, mereka akan goyah. Selama ini mereka tidak pernah tahu siapa di balik semua ini, ucap ayah pelan. Aku menutup berkas itu. Dan mereka tidak perlu tahu, sampai waktunya tiba. Ayah tersenyum samar. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku menarik napas panjang. Aku ingin hasil tes itu diumumkan di depan keluarga besar. Di depan orang-orang yang ikut menghakimiku. Ayah mengangkat alis. Kamu ingin mempermalukan mereka? Aku ingin mempermalukan kesombongan mereka. Ada perbedaan tipis di antara dua hal itu. Sore harinya, aku menerima kabar lain. Rini mengirim pesan. Kabarnya Bara sudah dekat lagi dengan Melisa. Kamu tahu, kan? Perempuan yang dulu sempat dikenalkan ibu. Aku terdiam membaca nama itu. Melisa. Perempuan cantik dengan penampilan selalu rapi dan senyum manis yang terlalu sempurna. Ratna memang pernah beberapa kali menyebut namanya sebagai calon menantu ideal. Setidaknya Melisa jelas asal-usulnya. Begitu Ratna pernah berkata di depanku. Pesan itu seperti bara kecil yang menyala pelan. Jadi mereka sudah menyiapkan penggantiku, bahkan sebelum hasil tes keluar. Aku tidak membalas pesan itu. Tidak perlu. Malamnya, aku berdiri di depan cermin kamar lamaku. Rambutku terurai rapi. Gaun sederhana namun elegan membalut tubuhku. Bukan untuk pamer, tetapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tidak pernah serendah yang mereka pikirkan. Aku membuka laci meja rias. Di dalamnya ada kartu nama perusahaan ayah dengan logo yang begitu dikenal di dunia bisnis. Aku menyentuhnya pelan. Selama ini aku sengaja menyembunyikan semuanya. Aku ingin dicintai sebagai Devina, bukan sebagai Putri Pratama Wiradana. Namun sekarang, aku tidak akan lagi menyembunyikan kebenaran demi menjaga ego orang lain. 2 hari sebelum tes, aku menerima telepon dari Bara. Aku dengar kamu tinggal di rumah orang tuamu, katanya. Iya. Hening sejenak. Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang mereka? Aku tersenyum tipis, meski ia tidak bisa melihatnya. Kamu tidak pernah bertanya. Ia terdiam. Apa kamu akan datang sendiri ke rumah sakit? Tanyanya lagi. Aku akan datang. Dev? Nada suaranya berubah, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Namun akhirnya ia hanya berkata, baiklah. Telepon terputus. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi Arka yang sudah tertidur. Jari kecilnya menggenggam selimut. Apapun yang terjadi nanti, bisikku, ibu akan memastikan tidak ada lagi yang meragukanmu. Tes DNA itu bukan lagi tentang membuktikan kesetiaanku pada Bara. Itu tentang membuktikan bahwa aku tidak bisa diinjak-injak. Dan lebih dari itu adalah awal dari langkah yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, ayah memanggil manajer kepercayaannya. Siapkan dokumen penghentian kontrak kerjasama, perintahnya singkat. Pria itu terkejut. Untuk perusahaan Surya Mandala, Pak? Surya Mandala. Nama perusahaan keluarga Bara. Betul. Tunda pengiriman pemberitahuan sampai saya beri instruksi. Aku berdiri di samping ayah, menyaksikan semuanya tanpa sepatah kata. Inilah kekuatan yang selama ini kusembunyikan. Bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk digunakan pada waktu yang tepat. Dan waktu itu semakin dekat. 3 hari lagi, hasil tes akan keluar. 3 hari lagi, mereka akan tahu bahwa tuduhan mereka salah. Namun yang tidak mereka duga, kebenaran itu hanyalah awal. Karena setelah itu, aku tidak akan kembali sebagai perempuan yang memohon diterima. Aku akan berdiri sebagai perempuan yang memilih apakah mereka masih layak berada dalam hidupku atau tidak.
Dan kali ini, keputusan ada di tanganku. Hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin ruang rias rumah ayah. Gaun berwarna lembut membingkai tubuhku dengan sederhana namun berkelas. Tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak datang sebagai perempuan yang diusir dengan tas kecil. Aku datang sebagai diriku sendiri. Arka ku gendong dengan tenang. Wajahnya cerah, matanya berbinar tanpa tahu bahwa hari ini nasibnya sedang diperdebatkan oleh orang dewasa yang lupa arti kasih. Mobil berhenti di depan rumah sakit swasta yang telah ditentukan. Bangunan tinggi dengan dinding kaca memantulkan langit siang yang terang. Beberapa orang menoleh saat aku turun dari mobil. Bukan karena aku mencolok, melainkan karena ketenangan yang kubawa terasa berbeda. Di lobi, Bara sudah menunggu. Ia mengenakan kemeja rapi, wajahnya tegang. Di sampingnya berdiri Ratna dan Rini. Tidak hanya mereka. Melisa juga ada di sana. Perempuan itu berdiri anggun dengan tas mahal di tangan. Senyumnya tipis, seolah ia sudah tahu akhir cerita ini. Ratna menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Ada kilatan tidak nyaman di matanya. Ia mungkin tidak menyangka aku akan datang dengan sikap setenang ini. Kamu akhirnya datang, ucapnya datar. Tentu, jawabku singkat. Bara mendekat beberapa langkah. Tatapannya sulit kubaca. Ada lelah, ada ragu, dan mungkin ada penyesalan yang belum berani ia akui. Kita langsung masuk, katanya pelan. Proses pengambilan sampel berlangsung singkat namun terasa panjang. Ruangan steril itu menjadi saksi bisu bagaimana hubungan yang dulu hangat kini berubah menjadi formal dan dingin. Petugas menjelaskan prosedur dengan suara netral. Sampel diambil dari Arka dan Bara. Ratna berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan sorot mata penuh keyakinan bahwa ia benar. Sementara aku berdiri tegak, bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai seseorang yang tahu kebenaran akan berpihak padanya. Berapa lama hasilnya keluar? Tanya Rini. 3 hari kerja, jawab petugas. Ratna langsung menyahut, kami akan menunggu. Nada suaranya seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Setelah semuanya selesai, aku hendak pergi. Namun Ratna menghentikanku. Kamu tidak kembali ke rumah. Aku menatapnya tenang. Saya tidak diundang. Ia terdiam sesaat, lalu berkata, kita lihat nanti. Kalimat itu menggantung dengan makna yang jelas. Di parkiran, Bara memanggilku sebelum aku masuk mobil. Dev. Aku berhenti. Kamu yakin sekali? Tanyanya pelan. Aku menatapnya lurus. Aku tidak pernah ragu. Ia menghela napas. Kalau hasilnya, apapun hasilnya, potongku, aku siap. Namun dalam hati, aku tahu, yang tidak siap adalah mereka. 3 hari terasa panjang. Di rumah ayah, suasana tetap tenang. Tetapi di dalam diriku, strategi demi strategi tersusun rapi. Aku meminta ayah mengatur agar hasil tes tidak hanya dikirimkan ke rumah sakit, melainkan juga diserahkan langsung di sebuah pertemuan keluarga yang akan diadakan Ratna. Ia memang sudah berencana mengumpulkan keluarga besar lagi. Seolah ingin menjadikan hari pengumuman itu sebagai panggung pembuktian. Baiklah, aku akan datang ke panggung itu dan memastikan akhir pertunjukannya tidak sesuai harapan mereka. Malam sebelum hasil keluar, aku menerima pesan dari Rini. Besok ibu akan mengadakan makan malam keluarga. Sekalian pengumuman hasil. Aku tersenyum tipis membaca pesan itu. Jadi mereka ingin mempermalukanku lagi di depan banyak orang. Tidak masalah. Justru itu yang kuinginkan. Keesokan harinya, rumah keluarga Bara kembali ramai. Mobil-mobil terparkir di halaman. Tawa kecil terdengar dari ruang tamu, meski suasananya lebih mirip bisikan penuh penasaran. Aku datang tepat waktu. Gaun yang kukenakan sederhana namun elegan. Rambutku tertata rapi. Arka ku gendong dengan tenang. Semua mata tertuju padaku saat aku melangkah masuk. Ratna berdiri di tengah ruangan, memegang amplop coklat berlogo rumah sakit. Wajahnya tegang, tetapi di sudut bibirnya tersimpan keyakinan yang hampir sombong. Kita tidak perlu berlama-lama, ucapnya lantang. Hari ini kita akan tahu kebenaran. Ruangan hening.
Bara berdiri di samping ibunya. Wajahnya pucat. Melisa duduk anggun, menyilangkan kaki dengan santai. Ratna mengangkat amplop itu tinggi-tinggi, seolah hendak memperlihatkan trofi kemenangan. Tanganku tetap tenang di sisi tubuhku. Hatiku tidak berdebar. Karena aku tahu satu hal pasti. Amplop itu tidak akan menghancurkanku. Sebaliknya, ia akan menjadi awal dari runtuhnya kesombongan yang selama ini mereka banggakan. Ratna mulai membuka segel amplop dengan tangan yang sedikit gemetar. Semua orang menahan napas. Dan saat kertas hasil tes mulai ditarik keluar, suasana berubah menjadi senyap total. Detik-detik itu terasa seperti tepi jurang. Namun bukan aku yang berdiri di ujungnya, melainkan mereka. Kertas itu sudah berada di tangan Ratna. Semua orang menatapnya. Ruangan begitu sunyi hingga suara napas pun terdengar jelas. Ratna membaca hasil tes itu dalam diam. Awalnya wajahnya penuh keyakinan. Lalu perlahan, ekspresinya berubah. Dari percaya diri, menjadi kaku. Tangannya yang memegang kertas mulai gemetar. "Apa hasilnya, Bu?" tanya Rini tidak sabar. Ratna tidak langsung menjawab. Bara mendekat satu langkah. "Ibu?" Ratna menelan ludah. Wajahnya memucat. Aku berdiri tanpa bergerak. Hatiku tetap tenang. "Bacakan saja, Bu," ucapku pelan, tetapi cukup jelas untuk terdengar semua orang. Ratna mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot yang kini tak lagi setajam tadi. Ada sesuatu yang runtuh di sana. Hasil tes menyatakan tingkat kecocokan DNA 99,9%. Ruangan hening beberapa detik. Lalu kalimat berikutnya keluar seperti pukulan yang berbalik arah. Arka adalah anak kandung Bara. Suasana meledak. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa wajah terkejut. Beberapa lainnya langsung menoleh ke arah Ratna. Bara terlihat seperti kehilangan napas. Ia menatap kertas itu, lalu menatap Arka, lalu kembali menatapku. "Dev?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Rini berdiri kaku. "Tidak mungkin." Ratna memegang meja untuk menopang tubuhnya. Keyakinan yang tadi memenuhi wajahnya kini berubah menjadi kebingungan dan rasa malu yang sulit disembunyikan. Aku melangkah satu langkah ke depan. "Jadi?" tanyaku dengan suara tenang. "Masih ada yang ingin menuduhku?" Tidak ada yang menjawab. Melisa yang sejak tadi duduk anggun kini terlihat gelisah. Tangannya menggenggam tas lebih erat. Ratna mencoba menguasai keadaan. Ini mungkin saja kesalahan laboratorium." Aku tersenyum tipis. Rumah sakit itu yang ibu pilih sendiri. Ruangan kembali sunyi. Bara mendekatiku perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku." Aku menatapnya lama. "Maaf untuk apa, Mas?" Ia menunduk. "Aku seharusnya percaya padamu." Aku tidak menjawab. Karena permintaan maaf yang datang setelah penghinaan di depan banyak orang terasa kosong. Ratna akhirnya duduk perlahan. Wajahnya kehilangan warna. "Saya hanya ingin menjaga nama baik keluarga." Aku menatapnya lurus. "Dan untuk itu ibu harus menghancurkan nama saya?" Tidak ada jawaban. Rini mencoba menyelamatkan situasi. "Ya sudah, sekarang semuanya jelas. Tidak perlu diperpanjang." Aku tertawa pelan. Tidak perlu diperpanjang? Penghinaan yang diumumkan ke seluruh keluarga besar dianggap bisa selesai begitu saja? Ketika saya dituduh berselingkuh, semua orang di ruangan ini ikut menilai saya, ucapku tegas. Ketika saya diusir dari rumah, tidak ada satupun yang menghentikan. Beberapa kepala tertunduk. Bara menggenggam tanganku. "Dev, pulanglah. Kita mulai lagi." Aku perlahan menarik tanganku dari genggamannya. "Mulai lagi?" Seolah semuanya bisa kembali seperti semula. "Mas," suaraku kini lembut namun tegas. Kepercayaan yang hilang tidak bisa dikembalikan hanya dengan satu lembar kertas. Ratna berdiri lagi, mencoba menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. "Kamu tetap menantu keluarga ini." Aku tersenyum tipis. Apakah saya masih dianggap perempuan biasa yang tidak layak? Ratna tidak menjawab. Suasana menjadi semakin berat. Dan saat itulah aku tahu. Inilah momen yang selama ini kutunggu.
Aku menoleh ke arah pintu. Seorang pria berjas masuk dengan langkah pasti. Beberapa orang mengenalinya. Bisik-bisik kembali terdengar. Bukankah itu manajer perusahaan besar itu? Pria itu berdiri di sampingku dengan hormat. Ratna mengernyit. Ini siapa lagi? Aku menatap seluruh ruangan sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang jelas dan stabil. Perkenalkan, ini perwakilan dari perusahaan Wiradana Group. Beberapa wajah langsung berubah. Nama itu tidak asing. Perusahaan besar yang selama ini menjadi mitra utama bisnis keluarga Bara. Ratna memandangku dengan dahi berkerut. Apa hubungannya dengan kamu? Aku menatapnya tanpa berkedip. Karena saya adalah putri tunggal pemilik perusahaan itu. Ruangan seketika sunyi. Benar-benar sunyi. Seolah waktu berhenti. Bara mematung. Apa maksudmu? Aku melanjutkan dengan tenang. Selama ini, kontrak besar yang menyelamatkan perusahaan keluarga kalian berasal dari perusahaan ayah saya. Pinjaman lunak yang membuat bisnis tetap berjalan, juga atas permintaan saya. Rini ternganga. Melisa bangkit berdiri, wajahnya pucat. Ratna tampak seperti kehilangan pijakan. Tidak mungkin. Sayangnya itu kenyataan. Bu, jawabku lembut. Manajer di sampingku menyerahkan map kepada Ratna. Ini surat pemberitahuan penghentian kerjasama yang akan berlaku segera. Tangannya gemetar saat menerima map itu. Penghentian, suara Bara parau. Aku menatapnya lurus. Kontrak tidak akan diperpanjang. Ruangan terasa seperti runtuh dalam 1 detik. Ratna terduduk kembali. Kamu melakukan ini karena marah. Aku menggeleng perlahan. Tidak. Saya melakukan ini karena harga diri. Air mata menggenang di mata Bara. Devina, tolong jangan. Aku memotongnya dengan lembut namun tegas. Ketika saya memohon agar dipercaya, tidak ada yang mendengarkan. Sekarang, dengarkan saya. Aku melangkah mundur 1 langkah. Saya tidak datang hari ini hanya untuk membersihkan nama saya. Saya datang untuk menunjukkan bahwa perempuan yang kalian anggap tidak layak ternyata adalah alasan mengapa bisnis keluarga ini masih berdiri. Ratna terlihat seperti kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh di depan mata banyak orang. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke keluarga ini, mereka yang merasa lebih tinggi kini menunduk. Aku memeluk Arka lebih erat. Hari ini bukan akhir, ucapku pelan namun jelas. Ini adalah awal dari kenyataan yang harus kalian hadapi. Lalu aku berbalik, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi keheningan dan rasa malu. Di belakangku, tidak ada lagi suara tuduhan. Yang terdengar hanya napas berat dan bisikan panik. Hari itu, bukan aku yang dipermalukan. Hari itu, kesombongan mereka yang dipertontonkan. Dan kehancuran mereka baru saja dimulai. Rumah itu tidak lagi terdengar riuh setelah aku melangkah keluar. Namun kehancuran yang kutinggalkan di dalamnya tidak berhenti di ambang pintu. Keesokan paginya, berita penghentian kerjasama resmi dikirimkan ke kantor pusat perusahaan keluarga Bara. Bukan sekadar ancaman. Bukan gertakan. Surat itu ditandatangani langsung oleh ayah. Tanpa kontrak utama dari Wiradana Group, arus kas mereka lumpuh. Telepon mulai berdering tanpa henti. Beberapa klien yang mengetahui penghentian itu ikut menarik diri. Dunia bisnis bergerak cepat. Ketika satu fondasi runtuh, yang lain ikut goyah. Di rumah besar ayah, aku duduk di ruang kerja, memandangi layar tablet yang menampilkan laporan terbaru. Dampaknya lebih cepat dari perkiraan. Ujar ayah tenang. Aku tidak tersenyum. Tidak juga merasa puas. Yang kurasakan hanyalah kepastian bahwa keputusan ini memang perlu. Siang itu, ponselku berdering. Nama Bara muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Dev, tolong kita bicara. Suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi ragu. Kini terdengar panik. Ada yang perlu dibicarakan? Tanyaku datar. Kamu tahu keadaan perusahaan sekarang. Kontrak itu sangat penting. Aku menutup mata sejenak. Saat aku diusir, tidak ada pembicaraan. Saat aku dipermalukan, tidak ada kompromi. Mas, ucapku pelan,
Ketika kamu membiarkanku pergi, kamu tidak berpikir tentang dampaknya. Ia terdiam. Ibu jatuh sakit karena stres. Lanjutnya, aku tidak terkejut. Ratna selalu hidup dalam kendali. Ketika kendali itu lepas, tubuhnya sendiri mungkin tidak sanggup menerima kenyataan. Semoga ibu segera pulih, jawabku singkat. Devina, tolong jangan seperti ini. Nada suaranya memohon. Aku berdiri dari kursi dan berjalan ke jendela besar. Taman di bawah terlihat tenang, kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi di tempat lain. Apa kamu tahu rasanya dipermalukan di depan keluarga besar? Tanyaku pelan. Bara tidak menjawab. Apa kamu tahu rasanya digantikan bahkan sebelum kesalahan dibuktikan? Sun, kamu bukan hanya meragukanku, Mas. Kamu membiarkan orang lain menghancurkanku. Suaraku tetap stabil. Tidak meninggi. Tidak bergetar. Justru ketenangan itu yang membuat kalimatku terasa lebih tajam. Aku akan bertanggung jawab sebagai suami, katanya akhirnya. Kata itu terdengar terlambat. Tanggung jawab tidak muncul setelah kehilangan, Mas. Aku mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawabannya. Beberapa jam kemudian, berita lain sampai ke telingaku. Melissa membatalkan semua rencana kedekatannya dengan Bara. Ketika perusahaan mulai goyah, ia perlahan menjauh. Perempuan itu tidak pernah benar-benar mencintai Bara. Ia mencintai kenyamanan yang melekat pada nama keluarga itu. Kini kenyamanan itu retak. Dan ia tidak ingin ikut tenggelam. Sore harinya, Rini datang ke rumah ayah tanpa pemberitahuan. Ia terlihat berbeda. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi santai. Aku hanya ingin bicara, katanya pelan saat duduk di ruang tamu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Perusahaan benar-benar dalam bahaya. Lanjutnya, banyak karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Kata-kata itu menyentuh sisi lain dalam diriku. Aku tidak pernah berniat menghancurkan hidup orang-orang tak bersalah. Keputusan bisnis tidak diambil karena emosi. Jawabku. Kontrak berakhir sesuai masa berlaku. Tidak ada pelanggaran. Rini menunduk. Tapi kamu tahu mereka tidak akan bertahan. Aku mengangguk pelan. Terkadang seseorang harus belajar dari akibat tindakannya. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih. Ibu menyesal. Aku tidak langsung menjawab. Penyesalan memang selalu datang setelah semuanya terlambat. Malam itu, aku menerima kabar bahwa Ratna meminta bertemu. Bukan melalui telepon. Bukan melalui pesan. Ia datang sendiri ke rumah ayah. Mobilnya berhenti di depan gerbang besar. Wajahnya terlihat pucat saat turun. Ia masuk dengan langkah yang tidak lagi tegas seperti dulu. Di ruang tamu yang luas, ia duduk dengan canggung. Aku berdiri di depannya. Untuk pertama kalinya, posisi kami benar-benar terbalik. Devina, suaranya pelan, jauh dari nada keras yang biasa ku dengar. Aku menunggu. Saya salah. Dua kata itu terdengar berat keluar dari bibirnya. Saya terlalu cepat menuduh. Terlalu sombong. Aku memandangi wajah perempuan yang dulu mengusirku tanpa belas kasih. Apa yang ibu sesalkan? Tanyaku tenang. Tuduhan itu, atau akibatnya? Ia menunduk. Air mata menggenang di matanya. Semua. Ruangan menjadi sunyi. Ayah berdiri tidak jauh dariku, mengamati tanpa ikut campur. Aku tidak ingin membalas dendam, ucapku perlahan. Aku hanya ingin dihargai. Ratna mengangguk dengan tangan gemetar. Kalau begitu, tolong beri kesempatan. Aku menghela napas panjang. Kesempatan. Kata itu begitu mudah diucapkan setelah semuanya runtuh. Aku tidak akan menghancurkan perusahaan itu, kataku akhirnya. Tapi kerjasama tidak akan kembali seperti dulu. Ratna menatapku dengan harapan kecil. Akan ada syarat. Lanjutku. Ia langsung mengangguk. Kamu akan menghentikan semua tuduhan. Kamu akan mengakui kesalahan di depan keluarga besar. Dan kamu tidak akan pernah lagi merendahkan siapapun berdasarkan latar belakang. Ratna terdiam beberapa detik. Lalu perlahan, ia mengangguk. Aku setuju. Aku menatapnya dalam-dalam. Bukan untuk mencari rasa puas. Melainkan untuk memastikan bahwa pelajaran ini benar-benar tertanam. Hari itu, aku tidak kembali sebagai menantu yang tunduk.
Aku berdiri sebagai perempuan yang memilih bagaimana ia diperlakukan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, mereka memahami satu hal penting, bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari penampilan sederhana. Dan perempuan yang diremehkan bisa saja adalah orang paling berpengaruh dalam ruangan itu. Setelah pertemuan itu, rumah keluarga Bara tidak lagi sama. Bisnis yang selama ini berjalan dengan percaya diri kini bergerak tertatih. Beberapa proyek dihentikan. Beberapa karyawan mulai resah. Nama besar yang dulu dibanggakan perlahan kehilangan wibawa. Aku tidak perlu datang untuk melihatnya. Kabar itu datang sendiri melalui laporan dan pembicaraan para relasi bisnis ayah. Namun yang paling berubah bukan hanya keadaan perusahaan Bara. Ia mulai sering datang ke rumah ayah. Bukan untuk memaksa. Bukan untuk marah. Hanya untuk berbicara. Hari itu, ia berdiri di depan gerbang besar dengan wajah yang jauh lebih lelah dari sebelumnya. Jasnya masih rapi, tetapi sorot matanya berbeda. Penyesalan membuat seseorang terlihat lebih tua dari usianya. "Aku tidak akan lama," katanya saat duduk di ruang tamu. Aku duduk berhadapan dengannya. Jarak di antara kami terasa seperti garis tak kasat mata yang tidak mudah diseberangi. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku salah." Kalimat itu sederhana, namun dari caranya mengucapkan, aku tahu ia tidak sedang mencari simpati. "Aku membiarkan ibu menghancurkanmu," lanjutnya. "Aku tahu kamu tidak bersalah, tapi aku takut melawan beliau. Aku tidak menyela. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja setelah tes keluar," katanya lagi. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan sejauh ini." Sejauh ini, maksudnya adalah berani memutus kontrak, berani memperlihatkan siapa diriku sebenarnya. "Kamu tidak pernah benar-benar mengenalku, Mas," jawabku pelan. Ia menunduk. "Aku merasa cukup hanya dengan cinta," lanjutku. "Tapi kamu membutuhkan persetujuan orang lain untuk mempercayai istrimu sendiri." Bara menggenggam kedua tangannya erat. "Apa tidak ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya?" Aku menatapnya lama. Ada waktu di mana aku akan menjawab pertanyaan itu dengan tangis dan harapan. Namun sekarang, jawabanku berbeda. "Kesempatan bukan tentang kembali ke rumah lama," ucapku tenang. "Kesempatan adalah tentang berubah." Ia mengangkat wajahnya. "Aku akan berubah," katanya cepat. Aku tersenyum tipis. "Berubah bukan karena takut kehilangan harta atau perusahaan. Berubah karena kamu sadar bahwa kamu gagal sebagai suami." Kalimat itu membuatnya terdiam. Di luar, angin sore bertiup lembut. Taman di halaman tetap hijau, seolah tidak terpengaruh oleh kekacauan manusia. "Aku kehilangan Melissa," katanya tiba-tiba. Aku tidak terkejut. Dia bilang tidak ingin terlibat dalam masalah keluarga. Lanjutnya pahit. "Dia pergi begitu saja." Ada keheningan sesaat. "Apakah kamu menyesal?" tanyaku. Ia menggeleng cepat. "Tidak. Justru sekarang aku melihat semuanya lebih jelas." Aku tidak memberikan tanggapan apapun. Karena kehilangan perempuan yang datang demi kenyamanan bukanlah penderitaan terbesar. Kehilangan kepercayaan istri sendiri jauh lebih berat. Beberapa hari kemudian, Ratna benar-benar memenuhi janjinya. Ia mengumpulkan kembali keluarga besar. Kali ini tanpa nada tinggi. Tanpa sorot merendahkan. Di depan semua orang, ia berdiri dan mengakui kesalahannya. "Saya telah menuduh tanpa bukti," katanya dengan suara bergetar. "Saya telah mempermalukan menantu saya sendiri. Dan saya meminta maaf." Beberapa orang terkejut. Beberapa lainnya mengangguk pelan. Aku berdiri di samping ayah. Tidak dengan wajah sombong. Tidak pula dengan rasa puas berlebihan. Aku hanya berdiri. Tegak. Itu sudah cukup. Namun meski permintaan maaf telah diucapkan, dampak dari semua kejadian itu tidak bisa hilang begitu saja. Perusahaan keluarga Bara tetap harus menata ulang keuangan mereka. Tanpa perlindungan penuh dari Wiradana Group, mereka harus belajar berdiri sendiri. Ayah tidak sepenuhnya menutup pintu. Beberapa kerja sama kecil tetap berjalan. Namun tidak lagi istimewa. Di rumah ayah, kehidupanku mulai menemukan ritme baru. Aku tidak lagi hanya menjadi istri yang menunggu.
Aku mulai terlibat dalam beberapa proyek sosial perusahaan keluarga. Mengelola program pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Aku menemukan kembali diriku. Devina yang dulu hilang, karena terlalu sibuk membuktikan diri sebagai menantu yang baik. Suatu sore, Bara datang lagi. Kali ini tanpa jas. Tanpa formalitas. Ia duduk di teras belakang, memandang Arka yang bermain dengan pengasuh. Dia semakin mirip kamu, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Sejak awal memang begitu. Ia menunduk, lalu berkata lirih, aku hampir kehilangan semuanya karena kebodohanku. Aku tidak menyangkal. Dev, lanjutnya, aku tidak meminta kamu kembali sekarang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi ayah yang layak. Aku menatapnya. Dalam tatapannya, aku tidak lagi melihat keraguan. Hanya penyesalan dan tekad. Kita lihat nanti, jawabku. Jawaban itu bukan penolakan. Bukan pula penerimaan. Itu adalah ruang yang kuberikan untuk melihat apakah perubahan yang ia janjikan benar-benar nyata. Karena cinta tanpa penghormatan telah menghancurkanku sekali. Aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Hari demi hari berlalu. Bara mulai datang bukan untuk membahas perusahaan. Ia datang untuk Arka. Ia belajar mengganti popok. Menggendong dengan benar. Menenangkan ketika menangis. Hal-hal kecil yang dulu jarang ia lakukan. Aku mengamati dari jauh. Perubahan tidak bisa diukur dengan kata-kata. Ia harus dibuktikan lewat tindakan. Dan untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, aku melihat Bara berusaha bukan karena tekanan ibunya, bukan karena takut kehilangan bisnis, melainkan karena ia sadar bahwa ia hampir kehilangan keluarganya. Namun apakah kesadaran itu cukup untuk mengembalikan kepercayaan? Jawabannya belum ada. Yang pasti, kini posisi kami tidak lagi timpang. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu untuk dipercaya. Aku adalah perempuan yang memilih apakah kepercayaan itu layak diberikan kembali. Pagi itu rumah besar milik keluarga Wiryawan terasa berbeda. Sunyi, tetapi bukan sunyi yang damai. Sunyi yang penuh tekanan, seperti udara sebelum hujan badai turun dan menyapu apapun yang berdiri di hadapannya. Aku berdiri di depan cermin kamar tamu yang dulu menjadi tempatku mengungsi setelah diusir secara halus dari kamar utama. Wajahku tampak lebih tegas dibanding beberapa bulan lalu. Tidak ada lagi sorot mata perempuan yang kebingungan mencari pembelaan. Yang tersisa hanya ketenangan yang tajam. Hari ini hasil tes DNA akan diumumkan secara resmi di hadapan keluarga besar. Mama mertua sengaja mengundang beberapa kerabat dekat. Katanya, agar semua tahu siapa yang benar dan siapa yang memalukan. Ia yakin akulah yang akan tertunduk. Ia tidak tahu, justru hari ini akan menjadi awal runtuhnya harga dirinya. Di ruang tengah, Bara duduk gelisah. Tangannya saling menggenggam, rahangnya mengeras. Sejak pertemuan terakhir dengan pengacara yang kundang diam-diam, ia tidak lagi berani menatapku dengan sinis. Ada ketakutan samar di wajahnya, meski ia masih berusaha mempertahankan sikap dingin. Mama mertua mondar-mandir, mengenakan kebaya mahal dengan perhiasan berkilau. Seolah-olah sedang bersiap menghadiri pesta kemenangan. Kita lihat nanti siapa yang akan menyesal. Gumamnya pelan, tetapi cukup keras untuk kudengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk, menggendong anakku yang tertidur pulas. Wajahnya damai, tidak tahu bahwa keberadaannya menjadi pusat pertarungan ego orang dewasa. Pintu terbuka. Seorang pria dari laboratorium forensik masuk bersama notaris dan pengacara. Aku yang mengatur semuanya. Semua prosedur dilakukan resmi, transparan, tidak bisa dibantah. Mama mertua tersenyum miring. Semoga kau siap menanggung malu. Aku membalas dengan senyum tipis. Saya selalu siap menghadapi kebenaran. Dokumen dibuka. Ruangan terasa mengecil. Bahkan suara detak jam terdengar jelas. Berdasarkan hasil analisis DNA, suara pria itu terdengar tegas. Tingkat kecocokan genetik antara anak dan Tuan Bara Wiryawan adalah 99,9%. Hening. Kalimat itu menggantung di udara. Mama mertua membeku. Bibirnya terbuka, tetapi tak ada suara keluar. Bara menatap dokumen itu, wajahnya memucat. Artinya, lanjut pria itu, anak tersebut adalah anak biologis Tuan Bara.
Suara bisik-bisik kerabat mulai terdengar. Beberapa saling pandang, sebagian menatap mama mertua dengan ekspresi tak nyaman. Aku berdiri perlahan. Jadi, tuduhan itu tidak benar, kataku dengan suara yang tenang, tetapi tegas. Saya tidak pernah mengkhianati suami saya. Mama mertua mendadak berdiri. Ini pasti salah. Pasti ada manipulasi. Pengacara yang duduk di sampingku angkat bicara. Semua proses dilakukan sesuai prosedur hukum. Jika ibu ingin menggugat, silakan. Namun hasil ini sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Mama mertua terduduk kembali. Wajahnya memerah, antara marah dan malu. Namun bagiku, ini belum selesai. Aku melangkah maju satu langkah. Selama ini saya diam. Saya menerima hinaan, fitnah, bahkan pengusiran. Tapi ada satu hal yang belum kalian ketahui. Semua mata beralih kepadaku. Saya memang hanya seorang ibu rumah tangga di mata kalian, lanjutku, tetapi keluarga saya bukan keluarga biasa. Bara mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan sebuah map lain dari tas. Perusahaan keluarga Wiryawan hampir bangkrut 3 tahun lalu. Hutang menumpuk, proyek gagal, investor menarik diri. Tapi tiba-tiba ada dana segar yang menyelamatkan semuanya. Mama mertua menatapku dengan bingung. Sumber dana itu, kataku pelan, berasal dari perusahaan milik ayah saya. Ruangan kembali sunyi. Bara berdiri. Ayahmu? Bukankah ayahmu hanya seorang pengusaha kecil? Potongku lembut. Itu yang kalian pikirkan. Aku menghela napas panjang. Ayah saya adalah pemilik utama grup Mahardika Internasional. Selama ini beliau menyembunyikan identitasnya demi menjaga privasi saya. Dan atas permintaan saya, beliau membantu perusahaan keluarga ini tanpa pernah meminta imbalan. Mama mertua tampak seperti kehilangan keseimbangan. Itu tidak mungkin, bisiknya. Aku menyerahkan dokumen kontrak investasi dan transfer dana. Semua tercatat. Tanpa bantuan itu, perusahaan ini sudah tutup. Kerabat mulai berbisik lebih keras. Ada yang menatap mama mertua dengan tatapan menyalahkan. Jadi selama ini, Bara menatapku dengan campuran terkejut dan tak percaya. Ya, jawabku. Selama ini saya bukan menantu yang menumpang hidup. Justru saya yang menopang semuanya. Mama mertua gemetar. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah mengatakan ini? Aku tersenyum pahit. Karena saya menikah dengan cinta, bukan dengan kekuasaan. Saya ingin diterima sebagai Devina, bukan sebagai anak konglomerat. Kata-kataku menggema di ruangan. Tapi kalian memilih menilai dari wajah anak saya. Dari gosip. Dari prasangka. Mama mertua menunduk. Tidak ada lagi kebanggaan di wajahnya. Aku menatap Bara. Saya sudah membuktikan kesetiaan saya. Sekarang, saya ingin tahu. Apakah kamu pernah benar-benar mempercayai saya? Bara tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. Aku ragu. Dan itu kesalahanku. Jawaban itu cukup. Aku mengangguk pelan. Keraguan yang tidak kau lawan telah melukai saya lebih dalam dari tuduhan siapapun. Suasana berubah. Kali ini bukan aku yang terpojok. Semua orang melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Namun balas dendamku bukan tentang mempermalukan. Balas dendamku adalah menunjukkan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Saya tidak akan mencabut investasi keluarga saya, kataku akhirnya. Tapi mulai hari ini, pengelolaan perusahaan akan diawasi langsung oleh tim dari pihak kami. Bara terkejut. Apa? Perusahaan ini berdiri karena bantuan keluarga saya. Sudah sewajarnya kami memastikan tidak ada lagi keputusan ceroboh yang didasari ego. Mama mertua mengangkat kepala, matanya penuh penyesalan. Devina, Mama salah. Untuk pertama kalinya, ia menyebut dirinya salah. Namun luka tidak hilang begitu saja. Saya memaafkan, kataku perlahan, tetapi saya tidak akan melupakan. Anakku terbangun dan mulai menangis pelan. Aku menggendongnya lebih erat. Di dalam tangis kecil itu, aku menemukan alasan untuk tetap berdiri. Hari ini bukan hanya tentang pembuktian. Ini tentang harga diri. Aku melangkah menuju pintu,
meninggalkan ruangan yang dulu terasa seperti penjara emosional. Bara memanggil namaku. "Devina, tunggu." Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menarik napas dalam. "Perbaikan bukan tentang kata-kata," jawabku pelan. "Buktikan lewat tindakan." Langkahku kembali berlanjut. Di luar, langit cerah. Tidak ada badai. Hanya cahaya matahari yang terasa hangat di kulitku. Perjalanan ini belum selesai. Luka masih ada. Kepercayaan harus dibangun kembali dari nol. Namun satu hal pasti. Aku tidak lagi perempuan yang terdiam saat diinjak harga dirinya. Aku adalah ibu yang melindungi anaknya. Aku adalah istri yang tahu nilainya. Dan yang terpenting, aku adalah diriku sendiri. Utuh, kuat, dan tak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Hari ini, kebenaran berdiri di sisiku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua tuduhan itu muncul, aku benar-benar merasa bebas. Rumah besar itu tidak lagi terasa seperti medan perang, tetapi juga belum bisa disebut sebagai rumah yang hangat. Sejak hari pengumuman hasil tes DNA dan terbongkarnya rahasia dukungan finansial dari keluargaku, suasana berubah drastis. Mama mertua tak lagi meninggikan suara. Bara tidak lagi memalingkan wajah ketika aku masuk ruangan. Namun, keheningan yang tercipta bukanlah kedamaian. Itu adalah rasa sungkan, rasa bersalah, dan mungkin juga rasa takut. Aku memilih tetap tinggal untuk sementara waktu. Bukan karena tak punya tempat kembali, melainkan karena aku ingin melihat seberapa jauh perubahan itu benar-benar nyata. Tim audit dari perusahaan ayahku mulai masuk secara resmi. Mereka datang dengan rapi, profesional, dan tanpa emosi. Semua laporan keuangan dibuka, semua transaksi diperiksa. Tidak ada lagi keputusan sepihak dari mama mertua yang selama ini terlalu percaya diri mengatur arah bisnis. Beberapa hari setelah audit berjalan, aku duduk di ruang kerja yang dulu tak pernah kujamah. Ruangan itu identik dengan mama mertua. Meja besar, kursi tinggi berlapis kulit, lemari arsip yang menjulang. Kini aku duduk di sana, bukan sebagai penonton. Bara berdiri di depan meja, wajahnya serius. "Aku tidak tahu kalau mama selama ini mengambil keputusan seceroboh itu," katanya pelan. "Beberapa investasi ternyata hampir merugikan perusahaan." Aku menatap laporan di tanganku. Kesombongan sering membuat orang merasa tidak perlu mendengar pendapat lain. Ia terdiam. Ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Bukan hanya sikap, tetapi juga cara memandangku. Tidak lagi sebagai istri yang bergantung, melainkan sebagai seseorang yang setara. Namun luka tidak sembuh hanya karena pengakuan. Suatu sore, mama mertua datang ke kamarku. Ia mengetuk pelan, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. "Boleh mama masuk?" Aku mengangguk. Ia duduk di tepi kursi, tangannya saling menggenggam. Raut wajahnya tampak lebih tua dibanding beberapa bulan lalu. "Devina, mama ingin bicara dari hati ke hati." Aku menunggu. Seumur hidup mama percaya bahwa status dan penampilan menentukan segalanya. Ketika anakmu lahir dan tidak terlalu mirip Bara, mama merasa malu. Mama takut orang-orang berbicara. Aku tersenyum tipis. Dan demi menjaga gengsi, mama mengorbankan saya. Ia menunduk. Mama salah. Mama terlalu takut kehilangan citra keluarga. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan di balik sosok perempuan yang dulu begitu angkuh. "Tuduhan itu bukan hanya menyakiti saya," kataku perlahan. "Itu hampir menghancurkan masa depan cucu mama sendiri." Air mata menggenang di sudut matanya. Apakah masih ada kesempatan bagi mama untuk memperbaiki semuanya? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Memaafkan adalah satu hal. Memulihkan kepercayaan adalah hal lain. "Saya tidak menyimpan dendam," jawabku jujur. "Tapi hubungan kita tidak akan kembali seperti dulu. Kita harus membangunnya dari awal, dengan saling menghormati." Ia mengangguk pelan. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terasa nyata. Mama mertua mulai terlibat dalam mengurus cucunya. Ia tidak lagi membandingkan penampilan, tidak lagi berkomentar soal wajah atau garis keturunan. Bara juga berubah. Ia lebih sering pulang tepat waktu. Ia membantu memandikan anak kami,
sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Suatu malam, ketika anak kami sudah tertidur, Bara duduk di sampingku di balkon. "Devina," katanya pelan, "aku ingin jujur. Ketika Mama menuduhmu dulu, sebagian diriku sempat meragukanmu. Bukan karena aku yakin kau bersalah, tapi karena aku takut menghadapi kemungkinan itu. Aku memandang langit yang gelap. Ketakutan tidak pernah menjadi alasan untuk mengkhianati kepercayaan," jawabku. Ia mengangguk. "Aku tahu. Dan aku menyesal." Angin malam berembus pelan, membawa udara dingin yang menyentuh kulit. "Aku tidak meminta kau melupakan semuanya," lanjutnya. "Aku hanya ingin kesempatan untuk menjadi suami yang lebih baik." Aku menatapnya. Di matanya, tidak ada lagi kesombongan. Hanya penyesalan dan tekad. "Kesempatan tidak datang dua kali untuk kesalahan yang sama," kataku tegas. "Jika kau kembali meragukanku tanpa bukti, saat itu juga aku akan pergi." Ia mengangguk tanpa ragu. Aku mengerti. Hubungan kami tidak langsung membaik secara ajaib. Ada jarak yang harus perlahan dipersempit. Ada percakapan panjang yang harus dijalani. Ada kepercayaan yang harus dibuktikan melalui tindakan kecil setiap hari. Sementara itu, berita tentang latar belakang keluargaku perlahan tersebar di kalangan relasi bisnis. Beberapa orang yang dulu memandang rendah kini mulai bersikap sopan. Ironis. Aku tidak berubah. Yang berubah hanyalah cara mereka melihatku setelah tahu siapa ayahku. Namun kali ini, aku tidak lagi mencari pengakuan. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari ayah. Suaranya hangat seperti biasa. "Kamu baik-baik saja?" "Ya, ya." "Jika suatu hari kamu ingin kembali mengelola cabang perusahaan di kota ini, pintu selalu terbuka." Aku tersenyum. "Terima kasih. Tapi untuk sekarang, aku ingin membangun sesuatu dengan caraku sendiri." Ayah tertawa kecil. "Itu anakku." Setelah panggilan itu berakhir, aku menyadari sesuatu. Selama ini aku berjuang untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Namun sekarang, perjuanganku bukan lagi soal pembuktian. Ini tentang menentukan arah hidupku sendiri. Aku mulai merancang sebuah yayasan kecil yang fokus pada perlindungan perempuan yang mengalami fitnah dan kekerasan verbal dalam rumah tangga. Pengalaman yang kulalui tidak boleh sia-sia. Mama mertua sempat terdiam ketika mendengar rencanaku. "Kau ingin membantu perempuan lain?" Aku mengangguk. Tidak semua orang punya dukungan keluarga seperti saya. Tidak semua orang bisa melawan. Ia menunduk, mungkin merasa tertampar oleh kenyataan bahwa ia pernah menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Beberapa bulan berlalu. Rumah ini perlahan berubah menjadi tempat yang lebih tenang. Tidak sempurna, tetapi lebih manusiawi. Namun jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Aku telah berubah selamanya. Perempuan yang dulu hanya ingin dicintai kini memahami bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak layak diperjuangkan. Istri yang dulu diam kini tahu bahwa suara yang tegas adalah bentuk perlindungan diri. Dan ibu yang dulu hampir dihancurkan oleh tuduhan kini berdiri kokoh demi masa depan anaknya. Perjalanan ini hampir mencapai ujungnya. Tetapi satu keputusan besar masih menungguku. Bertahan sepenuhnya. Atau melangkah pergi untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Jawabannya belum kuucapkan. Namun kali ini, apapun pilihanku nanti, itu bukan karena tekanan atau rasa takut. Melainkan karena keyakinan. Dan aku tidak lagi takut menghadapi konsekuensinya. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cahaya matahari yang masuk melalui celah tirai, bukan pula karena suara langkah pelayan yang terdengar lebih pelan dari biasanya. Perbedaannya ada di dalam diriku sendiri. Ada ketenangan yang utuh. Tidak lagi rapuh. Tidak lagi bergantung pada sikap orang lain. Aku berdiri di depan jendela kamar, memandang halaman rumah yang luas. Anak kami sedang digendong mama mertua di teras. Perempuan yang dulu mengusirku kini tampak begitu hati-hati menimang cucunya, seolah takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Perubahan itu nyata. Namun perubahan orang lain tidak otomatis menentukan masa depanku. Seminggu sebelumnya, aku telah menerima laporan akhir audit perusahaan keluarga Wiryawan. Hasilnya cukup baik. Sistem keuangan kini lebih transparan. Proyek-proyek yang berisiko tinggi sudah dihentikan. Bara menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki manajemen.
Ia berusaha. Dan aku melihatnya. Tetapi usaha bukan satu-satunya faktor dalam keputusan hidup. Bara masuk ke kamar tanpa mengetuk, lalu berhenti ketika melihatku sudah berpakaian rapi. "Kau mau kemana?" tanyanya pelan. "Aku ada pertemuan," jawabku singkat. Ia menatapku beberapa detik. "Tentang yayasan itu?" Aku mengangguk. Yayasan yang kurintis kini hampir resmi berdiri. Namanya sederhana, tetapi bermakna, Cahaya Harga Diri. Tempat bagi perempuan yang kehilangan suara untuk menemukan keberanian kembali. Bara melangkah mendekat. "Aku bangga padamu." Kalimat itu terdengar tulus. Dulu, mungkin aku akan tersenyum bahagia mendengarnya. Kini, aku hanya membalas dengan tatapan tenang. "Terima kasih." Ia menarik napas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Devina, aku tahu keputusan ada di tanganmu. Tentang kita. Tentang rumah tangga ini." Jantungku berdetak lebih lambat, tetapi stabil. "Aku tidak akan menahanmu jika kau ingin pergi," lanjutnya. "Aku juga tidak akan memaksamu bertahan. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar berubah. Bukan karena takut kehilangan dukungan keluargamu, tapi karena aku sadar telah hampir kehilangan istri dan anakku." Keheningan menyelimuti ruangan. Inilah saat yang selama ini tertunda. Aku menatap wajahnya. Wajah yang pernah kupilih dengan keyakinan. Wajah yang pernah melukai dengan keraguan. Wajah yang kini menunjukkan penyesalan tanpa topeng kesombongan. "Aku pernah sangat mencintaimu," kataku pelan. Ia menunduk. Dan mungkin, perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Tapi cinta saja tidak cukup. Kita sudah belajar itu. Ia mengangguk perlahan. "Aku tidak ingin rumah tangga yang bertahan karena kewajiban," lanjutku. "Aku ingin hubungan yang berdiri karena rasa saling menghormati." Aku mengerti. Aku mendekat satu langkah. "Karena itu, aku memutuskan untuk tetap di sini." Ia mengangkat wajahnya, terkejut. "Tapi bukan sebagai perempuan yang dulu," sambungku tegas. "Aku tetap sebagai istrimu, selama kita berjalan sejajar. Tidak ada lagi keputusan sepihak. Tidak ada lagi keraguan tanpa dasar. Jika itu terjadi lagi, aku tidak akan memberi kesempatan kedua." Matanya berkaca-kaca. "Aku janji." "Janji bukan sekadar kata," jawabku lembut. "Itu komitmen." Ia mengangguk mantap. Keputusan itu bukan tentang memaafkan sepenuhnya. Bukan tentang melupakan luka. Keputusan itu tentang memilih memberi ruang bagi perubahan yang nyata. Aku turun ke teras. Mama mertua langsung berdiri ketika melihatku. "Devina, Mama sudah menyiapkan sarapan." Suara itu tidak lagi penuh perintah, melainkan permohonan diterima kembali. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih." Anakku meraih tanganku. Tatapan polosnya membuat dadaku hangat. Dialah alasan terbesar aku bertahan. Bukan demi gengsi keluarga, bukan demi citra, melainkan demi memastikan ia tumbuh dalam rumah yang belajar dari kesalahan. Beberapa bulan kemudian, yayasanku resmi dibuka. Hari peresmian berlangsung sederhana, tetapi penuh makna. Beberapa perempuan datang dengan cerita pilu. Wajah mereka mengingatkanku pada diriku sendiri beberapa waktu lalu. Bingung, tertekan, dan kehilangan arah. Aku berdiri di depan mereka. "Saya tidak berdiri di sini sebagai perempuan yang tidak pernah jatuh," kataku dengan suara tegas. "Saya pernah difitnah, diragukan, dan hampir kehilangan segalanya. Tapi satu hal yang menyelamatkan saya adalah keyakinan bahwa harga diri tidak boleh ditentukan oleh orang lain." Beberapa mata berkaca-kaca. "Tidak semua orang bisa langsung melawan," lanjutku. "Tapi setiap perempuan berhak untuk dihormati. Dan kita akan saling menguatkan." Tepuk tangan memenuhi ruangan kecil itu. Di antara tamu yang hadir, aku melihat Bara berdiri di belakang, menggendong anak kami. Di sampingnya, Mama mertua duduk dengan wajah tenang. Tidak ada lagi pandangan meremehkan. Tidak ada lagi bisik-bisik meragukan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa kehidupan bisa berubah jika seseorang berani mengambil sikap. Malam harinya, ketika aku kembali ke rumah, suasana terasa lebih ringan. Bara menghampiriku di ruang keluarga. "Aku melihatmu tadi," katanya pelan.
Kau luar biasa. Aku tersenyum. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Dan itulah kuncinya. Selama ini aku terlalu sibuk membuktikan diri pada orang lain. Kini, aku tidak lagi perlu membuktikan apapun. Nilai diriku tidak tergantung pada wajah anakku, pada status suami, atau pada harta keluarga. Aku berharga karena aku tahu siapa diriku. Mama mertua menghampiri dengan langkah perlahan. "Devina," katanya lirih, "terima kasih karena memberi keluarga ini kesempatan kedua." Aku menatapnya. "Kita semua sedang belajar," jawabku, "termasuk saya." Ia mengangguk dengan mata basah. Waktu terus berjalan. Rumah ini tidak berubah menjadi sempurna dalam semalam. Kadang masih ada perbedaan pendapat. Kadang Bara masih belajar mengendalikan egonya. Kadang mama mertua masih terlihat kiku ketika mencoba menunjukkan kasih sayang. Namun ada satu hal yang berbeda. Kini, jika ada masalah, kami duduk dan berbicara. Tanpa teriakan, tanpa tuduhan, tanpa prasangka. Suatu malam, ketika anak kami tertidur lelap di antara kami, Bara menggenggam tanganku. "Terima kasih karena tidak menyerah." Aku menatap wajah anakku, lalu kembali memandangnya. "Aku tidak menyerah," kataku lembut. "Aku hanya berhenti diam." Ia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya setelah badai panjang itu, senyumku terasa utuh. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting. Harga diri bukan sesuatu yang bisa dirampas, kecuali kita sendiri yang menyerahkannya. Aku pernah hampir kehilangan segalanya karena fitnah dan keraguan. Namun dari reruntuhan itu, aku menemukan kekuatan yang bahkan tidak kusadari sebelumnya. Kini aku bukan hanya istri, bukan hanya ibu. Aku adalah perempuan yang berdiri dengan pilihan sadar. Dan apapun yang terjadi nanti, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan nilai diriku.